online maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Ya, biasa tentunya. Nah, kita sampai di bulan Desember, tema kita Allah itu ada, God exists. Jika selama tahun 2024 Allah di dalam nama Yesus menyertai kita semua, maka yakin dan percaya di tahun 2025 penyertaan Allah itu ada. Amen. Merry Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersuka cita ya, pagi hari ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, amin. Dia menyertai kita dari awal tahun 2024 sampai saat ini kita berada di akhir tahun 2024. Di awal bulan ini Tuhan memberikan kekuatan baru buat kita semua. Kita percaya berkat-Nya melimpah atas setiap kita. Berkat yang baru, kekuatan yang baru, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom Bapak Ibu, semua sehat-sehat saja. Amin. Puji Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang berada di lantai dasar, saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita bersama-sama mau berdoa, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dia menebus hidup saudara dan saya, Dia mengorbankan segalanya. Mari pagi hari ini kita memuliakan Dia. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang maha kuasa dan maha dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tidak habis-habisnya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami merendahkan diri. Kami mencari wajah-Mu. Dan kami merindukan hadirat-Mu. Lawatan-Mu bekerja di pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang hadir dari depan sampai belakang, di lantai bawah, semuanya kami merasakan lawatan Tuhan. Engkau hadir memberikan damai sejahtera sukacita yang baru, kekuatan yang baru buat kami umat-Mu. Sehingga kami boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kami elu-elukan Raja kami yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Saat pagi hari ini berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru dan berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari saat ini nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Dekat dengan umat-Nya. Amin.
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya pagi hari ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
ada kata-kata yang dapat kami ucapkan untuk melukiskan segala kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati. Engkau baik, sangat baik. Segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel, itu terjadi dan kami imani itu terjadi juga atas kami umat-Mu di Sidoarjo. Engkau mengerjakan sesuatu yang baik, masa depan yang baik, yang penuh pengharapan. Di tahun yang akan datang kami akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Engkau penolong kami satu-satunya. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau Allah yang sudah berkorban bagi kami. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar Engkau disenangkan di atas pujian kami umat-Mu. Biar Engkau bersuka di atas pujian kami, naik menjadi dupa wangi-wangian yang menyukakan hati Bapa. Kami mau sorakkan kemenangan yang daripada-Mu di dalam kehidupan kami. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita lagi katakan glory, glory, haleluya, haleluya. Kami umat-Mu bersuka cita di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai masuk gerbang-Mu, menikmati hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sukacita, amin. Pandang Bapak Ibu sebelah kiri kanan saudara, bilang mari kita masuk gerbangnya, menikmati hadirat-Nya. Gerbangnya dengan pujian.
amin. Sebab hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Percaya pagi hari ini saudara bersorak-sorai, makan pulang akan sembuh dari segala sakit. Haleluya. Kita katakan hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Bukan di hadapannya. dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat wajah-wajah yang bahagia ya di awal bulan ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya sedikit mau menyampaikan bahwa di kursi Bapak Ibu itu terdapat 3 amplop ya. Ya, amplop pertama untuk persembahan persepuluhan. Ya, saudara bisa mengembalikan 1/10 dari hasil pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan, sehingga ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan, dan Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat di atas rumah tangga Bapak Ibu. Yang kedua, ada persembahan kolekte ya, Bapak Ibu bisa isi. Dan yang ketiga, itu ada persembahan amplop Natal.
Bapak Ibu mau bersukacita di hari Natal? Amin. Ya, kalau Bapak Ibu mau bersukacita, kita harus kerjasama. Ya, Bapak Ibu bisa menabur, bisa masukkan di dalam amplop dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan terpaksa ya, memberi. Bisa menabur berapapun taburan Bapak Ibu, kami berterima kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa mengisi amplop-amplop Natal yang ada di kursi Bapak Ibu, sehingga di malam tahun baru, di hari Natal, kita bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai merayakan Natal. Malam tahun baru, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan tutup tahun bersama. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan mendapatkan door prize, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari menabur sehingga ada kerjasama yang baik di antara kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan mengisi. Kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu yang telah setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Dan ajaran kami untuk memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Haleluya Yesusku, Engkau amat baik, ajaib. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa kami lewati. Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bersama-sama kita katakan, Engkau ada. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Di setiap musim ku, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
Kami bersyukur Bapa, di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, dan kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, walaupun kami tidak melihat secara kasat mata, tetapi kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya dengan kuasa darah-Mu Engkau sudah menguduskan, mentahirkan kami, dan tiba saatnya kami mau memilih seperti Maria, memilih bagian yang terbaik untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, dan kami ingin Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan hidup kami boleh berubah, sehingga hidup kami boleh selaras dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mempersilakan Engkau bekerja dari awal hingga ibadah ini boleh selesai, dan Engkau sendiri yang beracara. Terpujilah nama-Mu, dan setiap saudara yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Ya, terima kasih buat tim PAW. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa saudara terlebih dahulu, baik saudara yang mengikuti ibadah di lantai bawah, yang mengikuti ibadah secara online. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru yang diberikan oleh Ibu Gembala, dan ayatnya yang menjadi dasar dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita baca dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membagi 3 bagian. Ya, yang pertama saya akan membahas tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Karena tema di bulan Desember ini adalah God exists, atau Allah itu ada. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah mengapa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang pertama, saudara, alasannya karena melalui iman saudara dan saya diselamatkan. Siapa yang percaya dengan saya? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini yang menjadi dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, saya minta tolong multimedia bisa tampilkan Roma 10 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Ada kata percaya, saudara. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan kalimatnya tidak berhenti sampai di situ, saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, sampai hari ini masih banyak orang yang mencari keselamatan. Tapi kabar baik pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya, kita akan diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah pasti di dalam Yesus. Mungkin saudara yang menyaksikan ibadah ini, mungkin saudara adalah orang yang masih ragu-ragu. Benar tak saya datang kepada pribadi Yesus? Saya mau katakan pada pagi hari ini buat saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi ada sebuah pengakuan Bapak Ibu. Penting sekali pengakuan itu, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau katakan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan mungkin saudara yang sudah mulai ragu-ragu pagi hari ini,
engkau perlu datang kepada pribadi yang bernama Yesus. Karena melalui imanmu, saudara dan saya diselamatkan. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, hanya satu jalan, saudara dan saya diselamatkan. Hanya melalui Yesus. Saudara menjadi orang Kristen, tapi kalau saudara tidak yakin tentang pribadi Yesus, saudara nggak akan diselamatkan. Jadi penting sekali saudara pagi hari ini saya mau katakan, saudara harus punya iman yang benar. Yaitu iman yang hanya percaya kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, melalui iman, saudara dan saya kita akan menerima pertolongan dan mukjizat dari Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, maka saya menulis saudara. Saya akan membawa sebuah cerita di mana saudara mungkin lupa. Ada seorang panglima ya yang bernama panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mungkin saya nggak akan bacakan dari awal saudara, tetapi saudara bisa baca. Tetapi inti daripada cerita ini adalah ketika Naaman ini, dia saudara dengan segala kerendahan hati karena dia ditegur oleh bawahannya, akhirnya dia menurut saudara. Dan saya percaya saudara, Naaman pun percaya dengan perkataan Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa bilang, kamu hanya cukup membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Saudara pada waktu itu Naaman sakit. Dan saudara tahu kalau di zaman perjanjian lama, orang yang sakit kusta itu adalah penyakit yang sangat jijikan ya. Karena orang nggak boleh mendekat kepada dia. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia juga Allah yang ada di perjanjian. Dan Tuhan pakai Nabi Elisa supaya Naaman mengenal pribadi Tuhan. Dan singkat ceritanya saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika Naaman dia membenamkan 7 kali saudara, dia dengan mandi 7 kali dia membenamkan diri, dan pada akhirnya saudara Naaman dipulihkan. Dan sampai pada akhirnya dia berkata di ayat yang ke-15, kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Dan setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, Naaman sampai akhirnya mengakui tentang pribadi Allah yang hanya ada di Israel. Dan pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Allah Israel itu adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada saudara. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau engkau hari-hari ini masih meragukan Tuhan, saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, karena apa saudara? Karena ketika saudara masih meragukan tentang keberadaan Allah, saya mau berkata kepada saudara, saudara harus percaya kepada siapa? Adakah yang bisa menandingi kuasa Allah? Adakah yang bisa melebihi kehebatan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus? Saya rasa tidak ada saudara. Hanya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia adalah Allah yang ada, Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Sehingga pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara memiliki iman, saudara akan menerima pertolongan Tuhan. Selanjutnya saudara, saya akan membawa sebuah cerita lagi. Ada seorang perwira di Kapernaum, ya. Dia adalah seorang perwira dan dia punya anak buah. Nah ini saudara, ini juga cerita yang luar biasa. Karena apa saudara? Ketika hamba Kapernaum ini dia berbicara kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, apa yang
Dikatakan oleh Alkitab selanjutnya saudara, Yesus sampai terheran-heran, dia berkata, tidak pernah aku jumpai iman yang sebesar ini. Saudara, apa yang terjadi? Hamba perwira, seorang perwira Itali di Kapernaum ini, dia tidak menerima Tuhan Yesus di rumahnya, tapi dia percaya apa yang dikatakan Tuhan, hambanya sembuh. Dan seketika itu juga saudara, firman Tuhan berkata, ya, lalu pulanglah Yesus dan berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, saya bisa membayangkan seorang perwira yang bernama perwira Kapernaum. Dia adalah seorang perwira dari bangsa Itali. Saudara, dalam perjalanan dia pulang, dia sudah mendapatkan kabar bawahannya sudah menerima kesembuhan. Karena apa saudara? Karena hamba perwira Kapernaum ini, dia percaya kepada perkataan Tuhan. Jadi siang hari ini saya mau katakan kepada saudara, imanmu itulah yang membuat saudara dan saya menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Bahkan saudara, salah satu pemain musik di sini, saya nggak perlu sebutkan namanya, mengalami mujizat. Yang mengalami mujizat angkat tangan. Wah, luar biasa saudara. Ya, yang main musik saudara, salah satunya, dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya dia adalah seorang hamba yang setia. Bahkan ketika dia sakit, saya pun berkata kepada anak saya, waduh, ya apa dek, kamu gak bisa les lagi. Dan saya berdoa saudara, saya selalu mengingat, ya nah ini mungkin saya sedikit kesaksian. Saya berdoa, saya selalu sebut namanya, Tuhan, biarlah hambamu ini, ya saya sebutkan dia di dalam doa saya secara pribadi, dia boleh ngalami mujizat. Dan puji nama Tuhan saudara, dia ada di sini. Berikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya nggak janjian saudara, saya juga kaget. Ya, beliau main musik hari ini, dan saya sampai terkaget-kaget. Dan itu membuktikan saudara, melalui iman saudara, imanmu tidak akan pernah dikecewakan. Karena Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang ada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga saudara, melalui iman, maka saudara dan saya akan mengalahkan dunia. Maksudnya apa saudara? Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Saudara, hari-hari ini dunia takut dengan yang namanya hari depan. Betul ya, karena hari depan tidak ada yang bisa menjamin. Saudara, ada di sini yang berani menjamin 5 tahun ke depan lagi apa yang terjadi dengan bangsa kita, dengan seluruh dunia? Nggak ada yang tahu saudara, bahkan seorang ahli ekonomi pun nggak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi. Tetapi saudara bersama dengan Yesus, ketika saudara percaya bahwa dia adalah Allah yang luar biasa, saudara nggak perlu takut. Saudara pasti akan melewati setiap musim dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda dan saya ada sampai hari ini, sampai detik hari ini, itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang nyata. Walaupun kita nggak melihat secara kasat mata, dia Allah yang ada, nyata. Dan saudara bisa menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya adalah anak Allah. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat, maka saya percaya imanmu adalah iman yang luar biasa. Engkau lebih daripada pemenang. Saudara, saya percaya hari ini banyak orang yang
diberi anugerah, kesempatan hidup yang kedua kali. Saya percaya saudara banyak yang mengalami hal demikian. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang nyata. Bagian kedua, saudara, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya akan menjelaskan kepada saudara kata berpaling. Dalam kata Yunaninya dalam menggunakan kata proserchomai, atau dalam pelafalannya adalah proserkomahe. Artinya datang atau mendekat, menghadap kepada Allah. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, firman Tuhan, saya akan memberikan dua ilustrasi supaya saudara mengerti. Yang pertama, siapa di sini yang sering kali berpergian dengan pesawat terbang? Saya dulu sebelum COVID saya sering, saudara ya, bolak-balik ke Jakarta, saya menjenguk papa mama saya naik pesawat. Saudara, siapa yang sering kali sampai hari ini masih naik pesawat terbang? Angkat tangan. Nah, saudara, saya percaya. Mungkin saya mau bertanya sedikit. Kenapa saudara percaya dengan pilot dan co-pilot yang saudara naiki? Kok saudara percaya sih? Padahal saudara nggak melihat dan nggak kenal dia loh. Tapi saudara percaya toh bahwa saudara akan pergi dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Lah yang jadi pertanyaan saya, kenapa saudara nggak percaya sama Yesus? Kenapa saudara masih ragu? Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang sesungguhnya bisa menegur saudara. Saudara aja percaya sama pilot yang terbatas, saudara. Betul ya? Sangat terbatas. Dia nggak bisa menjamin loh saudara, keselamatan saudara 100%. Tetapi di dalam Yesus ada jaminan. Amin. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang saya mau katakan, saudara nggak perlu ragu kepada pribadi yang bernama Yesus. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia lebih hebat dari seorang co-pilot dan pilot yang sekalipun sudah sangat memiliki jam terbang, membawa pesawat terbang sudah puluhan ribu kali, saudara. Yesus melebihi hal itu. Yang kedua, saudara, kalau saudara membangun sebuah hubungan, saya percaya dibutuhkan yang namanya kepercayaan, betul ya? Apalagi suami istri, dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Saudara, hari Kamis kemarin saya juga membahas bahwa ketika Tuhan membangun hubungan kasih dengan manusia, dibutuhkan yang namanya sebuah ikatan perjanjian. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara gak boleh ingkar janji. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, percaya seterusnya. Ada sebuah lagu, sekali percaya Yesus, percaya kepada Yesus selama-lamanya. Jadi saudara, jangan saudara ragu sedikit pun kepada pribadi yang bernama Yesus. Ya, jadi dibutuhkan saudara yang namanya di dalam membangun sebuah hubungan, dibutuhkan kepercayaan. Itu sebagai bentuk penghargaan. Saudara berhubungan dengan siapapun, bahkan kalau saudara punya rekan bisnis, saudara perlu yang namanya percaya. Saudara percaya kepada rekan bisnismu, dan rekan bisnismu juga harus percaya kepada saudara. Dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Tapi kalau sudah nggak ada kepercayaan, ya sudah. Saudara nggak akan bisa melanjutkan hubungan. Demikian juga saudara. Ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, saudara dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Saudara harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupan yang saudara. Dan yang terakhir saudara, bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah firman Tuhan berkata, Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, hari-hari ini saya mau bertanya, apa sih yang dicari orang saudara hari ini? Apa yang dicari oleh orang hari-hari ini, saudara? Yang pasti uang, betul ya? Tapi enggak hanya uang, saudara. Apa yang dicari orang hari-hari ini? Harta, tahta, ya,
kekuasaan, jabatan. Semuanya itu nggak ada yang bersifat kekal, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberi upah. Saudara, saya ingat cerita di Alkitab, ada yang bernama Raja Asa. Ya, di dalam 2 Tawarik 14, mungkin bisa minta tolong multimedia. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 15, saudara bisa baca nanti. Ya, tapi saya ambil inti ceritanya aja. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini? Raja Asa ini adalah seorang raja yang dia mengajak seluruh umat Israel pada waktu itu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba, saudara, ini yang ada yang bernama yang namanya Zerah. Zerah ini adalah orang Ethiopia maju berperang melawan Raja Asa. Raja Zerah ini, dia membawa tentara sebanyak 1.000.000 orang. Berapa, saudara? 1.000.000, saudara. 1.000.000 itu sedikit apa banyak, saudara? Banyak sekali ya, saudara ya. Zerah ini menyerang Raja Asa dengan membawa 1.000.000 tentara dan 300 kereta. Tetapi Alkitab mencatat, Raja Asa berhasil mengalahkan Zerah. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, jadi saya mau katakan pada siang hari ini bagi saudara, saudara carilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, itu adalah menjadi salah satu ayat emas. Saya percaya, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara akan ditambahkan. Apa yang kurang dalam hidupmu, Tuhan sanggup tambahkan, saudara. Tapi kembali lagi ke cerita ini, saudara. Yang saya sangat terkagum-kagum adalah Zerah yang sudah pasti di atas hitungan, saudara. Dia sudah dengan mudah mengalahkan Raja Asa. Karena dia bawa 1.000.000 tentara dan 300 kereta, saudara. Jadi kalau dihitung-hitung kalkulasi dengan kalkulator, sudah pasti menang Zerah ini. Dan Asa ini pasti kalah. Tapi firman Tuhan mencatat, Tuhan sendiri yang memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Saudara, dan pada akhirnya Raja Asa bersama laskarnya dia menjara, saudara, dengan memperoleh jarahan yang sangat besar. Tuhan bisa membalikan keadaan. Oleh karena itu, saudara, barang siapa hari-hari ini saudara yang mungkin hari ini saudara merasa saya masih sulit, saya masih mengalami hal-hal yang sulit. Saudara, cari Tuhan lebih lagi. Saudara, dalam sebuah tempat di mana saudara bisa berteriak kepada Tuhan, saudara minta pertolongan Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya tutup dengan kesaksian saya. Saya buka usaha di mall sampai hari ini bisa bertahan. Itu membuktikan bahwa saya mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau saya bisa bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun, itu membuktikan, saudara, bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan membela, saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu hari ini, saudara, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong saudara, tapi masih ada pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Bahkan saudara, kalau saya cerita, saya pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Bahkan sampai hari itu saya terkagum-kagum. Dan sampai hari ini saya sampai bilang, apa yang gak pernah saya pikirkan dengan pikiran saya, tapi Tuhan lakukan mujizat. Saudara, pernah saya mau sedikit saksikan. Beberapa bulan yang lalu ketika saya ingin membayar uang kuliah anak saya cuma berdoa, Tuhan, saya butuh dana sebanyak ini. Ya, saya berdoa di dalam hati saya, Tuhan lakukan mujizat. Saya cuma berdoa gitu aja, saudara. Ini beberapa bulan yang lalu, sampai kemarin akhirnya saya bukti transfer saya
kirim ke Steven, saya bilang, puji Tuhan, Ven, Papa bisa bayar uang kuliahmu. Saudara, nominalnya nggak sedikit. Tapi pada hari itu saya lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada satu customer beli jam, saudara, dengan jumlah yang sangat fantastis. Dan saya bilang sama istri saya, itu loh mah, bukti kesetiaan saya, bangun doa pagi, jam 4 pagi. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, saya bangun jam 4 pagi, setiap hari jam 3. Saya berdoa dan saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya ngalami sendiri pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya. Jadi pagi hari ini menjelang siang saya mau katakan kepada seluruh jemaat. Saudara, nggak ada yang sia-sia ketika engkau mengutamakan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Jadi pagi hari ini saya mau katakan kepada seluruh jemaat. Ayo saudara, sungguh-sungguh cari Tuhan. Apapun pergumulanmu, permasalahanmu, engkau akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Biarlah nanti di akhir tahun, saudara, semua jemaat bergantian memberi kesaksian. Mau, saudara? Biarlah nanti di ibadah akhir tahun, saudara bisa bersaksi, bergantian. Bahkan mungkin saudara nggak cukup. Saya percaya kalau Ibu Gembala nanti, ayo siapa yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan? Saya percaya, saudara. Saudara pasti akan berlomba-lomba, tapi biarlah saudara, ketika saudara mendengar kesaksian demi kesaksian, saudara akan dibuat terkagum-kagum. Pada hari Jumat kemarin saudara, saya diundang ya oleh salah satu jemaat karena dia masuk rumah baru, dan ini yang menjadi cerita yang luar biasa. Boleh ya Bapak Ibu, saya sedikit minta waktu sebelum saya akhiri khotbah saya. Saya sebutkan aja, Pak Asmo, suami daripada Ibu Fahmi. Ya, dia belum mengenal Kristus. Tapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam keluarganya. Keluarga ini mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Saudara, dia pernah mengalami yang namanya, apa ya, kalau saya bilang Cia ya kalau bahasa orang Cina itu ya. Dia punya rekan bisnis, dia sempat beli rumah. Ternyata rumah itu ya nggak jelas saudara ya. Dia sudah kadung bayar udah ratusan juta, tapi dia nggak punya. Ya, bahkan dia berkata, aduh. Sampai akhirnya Bu Fahmi bilang sama suaminya, sudahlah mas, kita relakan aja. Nah, ini kesaksian dia saudara, dan kemarin saya sampai terkagum-kagum saudara. Melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Terus saudara kemudian dia dipanggil ya, Pak Asmo dipanggil oleh bosnya yang sudah lama. Dipanggil terus dia kerja. Terus dia sempat dijanjikan, nanti saya akan kasih ya bonus dengan jumlah 20 juta saudara. Ternyata pada hari dia hanya dikasih 2 juta. Saudara ya. Tapi kembali lagi saudara. Ya. Makanya saudara, hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan. Kemudian Ibu Fahmi dan suaminya belajar untuk mengucap syukur. Nah saudara, ini loh ya. Jadi jangan dianggap remeh saudara. Kalau kita belajar mengucap syukur, Tuhan bisa melakukan mukjizat di balik ucapan syukur. Dia mengucap syukur saudara, akhirnya dipanggil lagi oleh bos yang sama. Saudara, apa yang terjadi? Ketika bosnya panggil dia ditanya, kamu sekarang gimana rumahmu? Wah, dia cerita saudara, saya nggak punya rumah pak, saya masih ngontrak. Akhirnya saudara bosnya bilang, sudah, kamu totalan berapa? Kamu cari rumah di daerah Sidoarjo. Dia cari saudara ya, akhirnya dia cari, dia dapatkan, dan sejumlah itu dia sebutkan. Akhirnya bosnya bilang gini, sudah kamu nggak usah KPR. Saya bayar, saudara langsung saudara. Dikasih rumah, dia beli dengan uang cash. Dan saudara apa yang terjadi? Dia terima uang 2 juta dan dia juga dapat rumah secara gratis. Ini bukti saudara. Ya, bukti kalau saudara dan saya yang sungguh-sungguh
berharap dan bergantung kepada Tuhan. Sampai hari ini, mujizat itu masih ada. Saudara, kemarin saya dengar cerita itu, waduh, saya bilang, luar biasa ya. Mau dikasih 20 juta, akhirnya cuma dikasih 2 juta. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian, dikasih rumah gratis, tis. Saudara kalau nggak percaya, boleh ke rumahnya. Ini ada saksinya di sini, ada Pak Saiman, ada Bu Ruth Sugiyarti. Ya Pak ya? Nah ini saksinya saudara, karena apa? Beliau juga diundang. Saudara, jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, ayo saudara, jangan kau ragukan bahwa Allah itu ada. Dia ada bahkan di lembah kekelaman pun. Yesus itu ada saudara. Amin. Pemazmur berkata, ya di Mazmur 139, saya akan bacakan satu ayat penutup. Saya minta tim PAW bisa maju ke depan. Saudara, saya mau katakan ada penulis, ya Daud, dia menulis di Mazmur 139 ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Wow, saudara. Daud dia menulis, jika aku mendaki langit, engkau ada di sana. Bahkan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Saudara, kalau bicara dunia orang mati itu sudah nggak ada pengharapan. Itu dunia yang sangat mengerikan, saudara. Tapi dia berkata apa? Di situ pun engkau. Berarti apa? Berarti Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, dia ada di dalam setiap perjalanan kehidupan saudara. Jadi hari ini saudara nggak perlu ragu, saudara nggak perlu takut. Sekali Yesus, tetap mengikuti Yesus. Mari bangkit berdiri. Kalau yang lain ditolong. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas, tetapi hamba-Mu percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu sungguh dan sungguh nyata. Dan kami percaya pagi hari ini biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh semakin lebih lagi melekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau pribadi yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya kalau orang lain ditolong, kami juga. Bahkan kami percaya sampai hari ini kami masih ada karena Tuhan yang sudah berulang kali menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami terus percaya dan semakin percaya dan semakin lebih lagi, sehingga iman kami tidak mudah digoyahkan, tapi iman kami boleh semakin bertambah teguh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Nyanyikan lagu ini. Sembunyi kuasa Allah. Yes. Allah lain ditolong. Katakan saya juga.
Mari kita berdoa. Di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang sangat peduli dengan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau bukan hanya berkata bahwa Engkau mengasihi manusia, tetapi Engkau membuktikan dengan ketika Engkau berkorban Tuhan. Engkau mau berkorban buat kami. Siapa? Kami hanyalah seperti butiran debu. Pemazmur berkata, kami hanya setitik debu di hadapan-Mu. Tetapi kami dipandang sebagai biji mata yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi menjelang siang ini kami mau berkata, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau Bapa yang sangat teramat baik dan kami tidak perlu meragukan Engkau. Karena Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Baik di saat kami duka, bahkan di saat kami bersuka cita, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menguduskan kami, mentahirkan dengan kuasa darah-Mu sebelum kami menerima roti dan anggur pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengundang Bapa, pagi hari ini menjelang siang, di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan kami bagikan. Tuhan, kuduskan, tahirkan kami semua pelayan-pelayan-Mu terlebih dahulu. Dan biarlah seluruh jemaat akan menerima berkat, bahkan menerima kesembuhan ilahi bagi kami yang sakit. Kami percaya di dalam kuasa ibadah sakramen perjamuan kudus ada mujizat kesembuhan ilahi. Kami memberkati roti dan anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah segala
Mari saudara, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara letakkan cawan anggurmu dan kita menaikkan syukur. Percayalah saudara, bahwa Dia adalah Allah yang ada dalam setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Bersama
tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau dan tidak akan ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Amin. Engkau dahsyat dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarlah kami akan terus semakin terkagum-kagum akan Engkau Tuhan, dan layak untuk disembah, diagungkan. Tiba saatnya kami pulang dari tempat ini, dan kami percaya bagi seluruh umat-Mu yang belajar taat setia mengembalikan seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, bahkan yang mengembalikan persembahan khusus. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Engkau akan memberkati kami kembali dengan berlimpah-limpah. Amin. Dan kami rindu Tuhan, pada pagi menjelang siang ini kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini, dan kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan, penyertaan, dan mukjizat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.